Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Anggrini Putri, nomor absen 12 dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Gemolong. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang membran sel. Membran sel merupakan lapisan ultratipis yang melapisi seluruh permukaan sel. Membran sel juga disebut dengan membran plasma atau plasma-lema. Plasma artinya cairan, lema artinya selaput. Membran sel bersifat selektif permeabel atau semi-permeabel karena memiliki fungsi mengatur dan menyeleksi keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Selain itu, membran sel juga memiliki fungsi sebagai pelindung agar isi sel tak keluar dan juga sebagai reseptor dari luar sel. Bagian-bagian membran sel. Yang pertama, dua lapisan lipid atau lipid bilayer. Lipid bilayer merupakan rangka dasar penyusun membran sel. Yang kedua, lipid atau lemak. Lipid penyusun membran sel adalah jenis fosfolipid yang terdiri dari 1. Kepala. Kepala bersifat suka air atau hidrofilik dan mengandung fosfat. Yang kedua, ekor. Ekor bersifat tak suka air atau hidrofobik yang mengandung asam lemak. 3. Protein. Berdasarkan letaknya, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Protein integral atau intrinsik. Protein ini tertanam di antara bilayer fosfolipid. Contohnya, protein transmembran dengan struktur globular dan helix yang membentang melintasi membran. Yang kedua, protein perifer atau ekstrinsik, yang terikat secara longgar pada permukaan membran atau pada protein integral. Contohnya, protein globular atau sferoprotein yang bertindak sebagai mekanisme transportasi biologi yang biasanya berupa globulin dan albumin serum. Kemudian ada juga protein permukaan yang berfungsi sebagai reseptor yang memberi sinyal antara internal dan eksternal sel, juga sebagai transport molekul dan ion. 4. Kanal protein. Fungsinya sebagai pengatur masuk dan keluarnya senyawa-senyawa ke dalam atau luar sel. Yang kelima, karbohidrat. Karbohidrat berperan sebagai penyusun sel dan menyeleksi tipe-tipe sel yang menjadi penyusun di berbagai jaringan dan organ di sekitarnya. Pada permukaan membran terdapat karbohidrat jenis oligosakarida. Oligosakarida terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, glikolipid. Glikolipid merupakan oligosakarida yang terikat secara kovalen dengan lipid. Fungsinya sebagai tanda atau sinyal pengenal jika ada sel asing masuk. Yang kedua, glikoprotein merupakan oligosakarida yang terikat dengan protein. Fungsinya sebagai reseptor untuk senyawa. Yang keenam, kolesterol. Kolesterol fungsinya memodulasi fluiditas membran sel selama rentang suhu fisiologis. Kolesterol diperlukan untuk membangun dan mempertahankan membran sel. Demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.